Sejak awal peradaban, makanan selalu menjadi kebutuhan paling mendasar manusia. Jauh sebelum ada pasar, dapur, bahkan alat masak seperti sekarang, manusia purba bertahan hidup dengan cara berburu hewan liar dan meramu tumbuhan di alam. Aimbot harus berjalan jauh, mengintai mangsa, melempar tombak, atau mengumpulkan buah dan umbi di hutan. Setiap hari adalah perjuangan hanya untuk memastikan ada sesuatu yang bisa dimakan. Namun sekitar 10.000 tahun lalu, sebuah perubahan besar terjadi yang mengubah arah sejarah manusia, revolusi pertanian. Manusia mulai belajar menanam dan memelihara tanaman. Gandum di Timur Tengah, padi di Asia, dan jagung di Amerika menjadi tonggak awal lahirnya makanan pokok. Dengan bertani, manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perburuan yang tidak pasti. Mereka bisa menyimpan hasil panen, membangun desa, dan akhirnya membentuk kota. Dari situlah peradaban mulai lahir. Di Mesir kuno, gandum diolah menjadi roti sederhana yang menjadi makanan utama rakyat, juga dipersembahkan dalam ritual keagamaan. Di Asia, padi ditanam di sawah dan diolah menjadi nasi atau bubur, tradisi yang masih bertahan hingga sekarang. Sementara itu di Amerika, suku Maya dan Inca menggantungkan hidup pada jagung, yang diolah menjadi tortilla atau bubur jagung. Setiap wilayah menemukan makanan pokoknya sendiri sesuai kondisi alam, dan makanan itu membentuk cara hidup mereka. Bayangkan, sebutir gandum kecil yang dulunya hanya tanaman liar, akhirnya memberi tenaga bagi manusia untuk membangun piramida, kuil, dan kerajaan besar. Padi memberi energi bagi lahirnya peradaban Asia. Jagung menguatkan kejayaan peradaban Amerika. Dari ladang gandum, sawah padi, hingga kebun jagung, manusia belajar disiplin, kerjasama, dan mengenal sistem sosial. Makanan pada akhirnya bukan hanya soal kenyang, tetapi pondasi dari seluruh peradaban manusia. Dari butir biji kecil di ladang, lahir kota, kerajaan. Inilah awal panjang perjalanan sejarah makanan yang akan kita ikuti bersama. Makanan bukan hanya soal bertahan hidup, tapi sejak lama juga menjadi alasan utama perdagangan antar bangsa. Ribuan tahun lalu lahir sebuah rute perdagangan besar yang kita kenal dengan nama Jalur Sutra. Rute ini membentang ribuan kilometer, menghubungkan Tiongkok, India, Timur Tengah, hingga Eropa. Dari jalur inilah makanan, minuman, dan rempah-rempah melintasi benua, membentuk dunia seperti yang kita kenal hari ini. Rempah-rempah punya nilai yang luar biasa. Lada, kayu manis, pala, dan cengkeh dihargai lebih mahal daripada emas. Bahkan garam, yang kini kita anggap biasa, dulu bisa menentukan hidup mati suatu kota. Kata celery dalam bahasa Inggris berasal dari kata salt, karena tentara Romawi dibayar dengan garam. Bayangkan, bahan dapur sederhana yang hari ini ada di meja makan kita, dulu bisa jadi simbol kekayaan dan kekuasaan. Namun perjalanan di jalur sutra bukanlah hal yang mudah. Pedagang harus menempuh gurun yang panas, mendaki pegunungan tinggi, menyeberangi padang pasir yang luas, bahkan menghadapi ancaman perampok. Banyak yang kehilangan barang dagangan, bahkan nyawa. Tapi keuntungan dari perdagangan rempah begitu besar sehingga risiko itu tetap mereka ambil. Indonesia pun memainkan peran besar. Pulau Maluku terkenal sebagai Spice Islands, sumber pala dan cengkeh terbaik di dunia. Pedagang Arab, India, dan Tiongkok rela menempuh perjalanan jauh ke Nusantara demi mendapatkannya. Tak heran, kemudian bangsa Eropa datang berlayar ribuan kilometer, bukan hanya untuk berdagang, untuk menguasai jalur perdagangan makanan ini. Jalur perdagangan bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga soal budaya. Dari jalur sutra, mie dari Tiongkok akhirnya sampai ke Italia dan melahirkan pasta. Gula dari India dibawa ke Arab, lalu ke Eropa, mengubah cara orang minum teh dan kopi. Dari jalur yang sama pula, teh dari Tiongkok sampai ke Inggris dan menjadi bagian penting budaya mereka hingga hari ini. Setiap karung gandum, setiap butir rempah, bukan hanya memberi rasa pada makanan, tetapi juga menyatukan bangsa-bangsa. Makanan dan rempah menghubungkan dunia jauh sebelum ada internet dan globalisasi. Masuk ke era kolonial, makanan kembali menjadi alasan bangsa-bangsa saling berebut kekuasaan. Sejak abad ke-16, bangsa Eropa berlayar jauh mencari jalur dagang baru. Tujuan utama mereka bukan hanya emas atau tanah, tapi juga rempah-rempah. Indonesia, dengan Maluku sebagai penghasil pala dan cengkeh terbaik, menjadi pusat perhatian dunia. Bangsa Portugis, Belanda hingga Inggris datang silih berganti, membangun benteng, membuat monopoli, bahkan menjajah demi menguasai perdagangan makanan ini. Di Nusantara muncul sistem perkebunan besar. Kopi, teh, dan gula ditanam secara massal untuk kebutuhan ekspor ke Eropa. Masyarakat lokal dipaksa
bekerja di perkebunan dengan sistem tanam paksa. Hasilnya, Eropa menikmati teh manis, kopi panas, dan kue gula, sementara rakyat Nusantara harus bekerja keras di ladang tanpa merasakan hasilnya. Dari sinilah terlihat bagaimana makanan bisa menjadi alat politik dan penjajahan. Namun, ya berhenti di situ. Dunia memasuki babak baru yang dikenal dengan revolusi industri pada abad ke-18 dan 19. Mesin uap, kereta api, dan kapal modern mengubah cara manusia menghasilkan dan mendistribusikan makanan. Produksi tidak lagi mengandalkan tenaga manusia sepenuhnya, tetapi mesin. Makanan bisa diproduksi dalam jumlah besar dan lebih cepat. Di Eropa, gula yang dulu barang mewah, kini bisa dinikmati masyarakat biasa karena produksi massal. Kopi dan teh yang dulu hanya untuk bangsawan, kini jadi minuman rakyat. Revolusi industri membuat makanan menjadi lebih murah, lebih mudah diakses, dan mengubah pola konsumsi masyarakat. Dunia mulai mengenal konsep baru. Makanan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk dinikmati semua kalangan. Era kolonial dan revolusi industri membuktikan bahwa makanan tidak hanya soal dapur, tapi juga soal kekuasaan, politik, dan teknologi. Dari perkebunan di Nusantara hingga pabrik gula di Eropa, makanan menjadi saksi bagaimana dunia berubah. Memasuki abad ke-20, dunia kembali mengalami perubahan besar dalam cara manusia makan. Teknologi modern mulai masuk ke dapur, dan untuk pertama kalinya, lahir berbagai jenis makanan instan. Makanan kaleng, bubuk susu, hingga mie instan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang hidup semakin cepat. Awalnya makanan instan banyak digunakan pada masa perang. Tentara butuh makanan yang tahan lama, mudah dibawa, dan praktis dimakan kapan saja. Dari kebutuhan itulah industri makanan kaleng berkembang pesat. Setelah perang usai, makanan instan tidak lagi terbatas untuk tentara, tapi juga masuk ke dapur rumah tangga. Orang-orang mulai terbiasa dengan makanan praktis yang bisa disimpan lama. Pada saat yang sama muncul fenomena baru, restoran cepat saji. Amerika menjadi pelopor dengan lahirnya restoran burger, fried chicken, dan pizza yang bisa disajikan dalam hitungan menit. Konsep ini langsung populer karena cocok dengan gaya hidup masyarakat modern yang sibuk. Ya, dari Amerika, restoran cepat saji menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Di Asia, muncul inovasi lain yang tak kalah penting, mie instan. Jepang menjadi pelopor dengan ramen instan pada tahun 1958, dan tak butuh waktu lama, mie instan menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, mie instan menjadi salah satu makanan favorit semua kalangan, dari anak kos hingga keluarga besar. Praktis, murah, dan bisa dinikmati kapan saja, mie instan bahkan dianggap sebagai bagian dari budaya modern kita. Restoran cepat saji juga membawa perubahan besar ketika masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-20. Makan burger atau ayam goreng bukan hanya soal kenyang, tapi juga jadi simbol gaya hidup modern dan keren. Namun, di balik semua itu, masyarakat mulai kehilangan tradisi makan bersama dengan waktu panjang. Makanan cepat saji membuat orang makan lebih terburu-buru, bahkan sambil bekerja atau di perjalanan. Abad ke-20 menjadi titik balik. Makanan bukan lagi sekadar kebutuhan, tapi juga bagian dari gaya hidup modern. Dari dapur rumah, pabrik, hingga restoran cepat saji, makanan instan mengubah cara manusia melihat waktu, kesibukan, dan bahkan kesehatan mereka. Memasuki akhir abad ke-20 dan berlanjut ke abad ke-21, dunia benar-benar dikuasai oleh fenomena fast food. Restoran cepat saji seperti McDonald's, KFC, dan Pizza Hut berkembang menjadi jaringan global yang hadir di hampir setiap kota besar di dunia. Makanan cepat saji bukan lagi sekadar hidangan praktis, tapi juga simbol globalisasi. Dimanapun kita berada, dari Jakarta hingga New York, kita bisa menemukan menu yang mirip. Namun, dominasi fast food ini juga menimbulkan banyak kritik. Peneliti kesehatan memperingatkan tentang kandungan gula, garam, dan lebat yang tinggi. Budaya makan cepat saji dianggap memperparah masalah obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Meski begitu, masyarakat modern tetap menggemarinya karena murah, cepat, dan sesuai dengan ritme kehidupan yang serba sibuk. Di sisi lain, muncul gerakan baru, makanan sehat dan berkelanjutan. Orang-orang mulai mencari alternatif seperti makanan organik, vegetarian, atau plant-based meat yang lebih ramah lingkungan. Bahkan teknologi masa depan menghadirkan ide-ide yang dulu hanya ada di film fiksi. Daging hasil laboratorium, makanan dari serangga, hingga printer 3D yang bisa mencetak pizza atau kue sesuai permintaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa makanan terus berevolusi, mengikuti kebutuhan manusia. Dari zaman beberapa perdagangan rempah, revolusi industri, makanan instan, hingga fast food global,
Semua perubahan itu berawal dari satu hal sederhana. Manusia selalu mencari cara agar bisa makan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih sesuai dengan gaya hidup mereka. Akhirnya, makanan tidak lagi hanya soal rasa atau kenyang, tetapi juga identitas, kesehatan, bahkan masa depan planet kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memilih makanan di masa depan? Apakah kita akan tetap setia pada fast food atau beralih ke makanan yang lebih sehat dan berkelanjutan? Sejarah akan terus berjalan, dan makanan akan tetap menjadi bagian dari cerita umat manusia.